Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di sini, di lantai 2 maupun di rumah. Selamat tahun baru. Kita bertemu, sebetulnya tahun kemarin, tahun sekarang ya kita cuma beda hari saja ya. Kalau saya pikir-pikir tahun baru apanya yang baru? Kalendernya kita kompak ganti kalender baru. Tapi sebetulnya hidup ini sama, tapi saudara, tahun baru perlu bagi kita juga untuk disadari menjadi penanda. Ya, menjadi penanda dari fase-fase kehidupan kita. Ya, sekarang kita masuki fase yang lain. Ya, fase yang mestinya lebih maju dalam kehidupan kita, khususnya secara rohani. Kita harusnya lebih maju, lebih matang, ya, lebih sehat. Itu sebabnya pagi ini saya akan berbicara tentang membangun kesehatan roh. Silahkan slide-nya. Membangun kesehatan rohani. Ya, saudara-saudara, tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kesehatan. Ya, membangun kesehatan rohani. Saya pikir dalam 2 tahun terakhir ini kita lebih menyadari pentingnya kesehatan. Ya, di dalam situasi susah pandemi ini kita mestinya lebih menyadari pentingnya kesehatan. Saudara, yang lebih penting adalah kita menjaga kesehatan rohani kita. Ya, orang dunia bilang di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jelas salah. Ya, mensana in corpore sano itu jelas salah. Di penjara itu orang sehat semua banyak. Ya, jiwanya nggak sehat toh. Badannya sehat, jiwanya nggak sehat. Saudara, ada banyak orang yang badannya sehat, jiwanya nggak sehat. Bahkan rata-rata mungkin begitu. Tapi kita harus berbeda, saudara. Ya, kita harus membangun roh kita sehat. Dan membangun jiwa kita sehat dan terakhir tubuh kita akan sehat juga. Apa yang dari dalam, dari roh, itu mengalir keluar. Ya, itu mengalir keluar di dalam roh yang sehat. Ya, ada tubuh yang sehat, udah pasti itu. Ya, karena Alkitab mengatakannya demikian. Saudara, karena itu mari kita belajar dari sejak awal tahun ini, bagaimana kita di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID ini bisa membangun kesehatan rohani yang baik. Kita tahu, kita berharap bahwa situasi sudah membaik. Saya lihat orang di Indonesia euforia, ngerti euforia? Gembira kelewat batas, saudara. Gembira kelewat batas karena rasanya di Indonesia sudah nggak ada COVID lagi gitu. Ya, tapi jangan lupa, bulan Maret tahun 2020 Indonesia juga nggak ada COVID. Yang banyak di luar negeri toh. Tapi kemudian datang juga ke Indonesia. Ya, hari ini keponakan saya, dokter-dokter di Amerika Serikat bilang bantu doa kami. Kata. Kenapa saya bilang? COVID meledak lagi di sini. Vaksin tidak mempan. Lalu obat-obat juga tidak mempan katanya. Di banyak negara bagian Amerika sudah kehabisan ventilator. Saya lihat di Amerika sekarang tiap hari ada 500.000 penderita baru. Ada 500.000 penderita baru. Enggak tahu, saya tidak nakut-nakutin saudara ya. Tapi saya ingin saudara sadar, kita semua ini sadar. Ya, termasuk saya, karena belakangan ini saya sering lupa pakai masker juga. Ya, apalagi kalau jalan saya lepas masker. Karena kalau pakai masker sesak. Saudara, kita mesti waspada, hati-hati. Tapi yang lebih penting adalah membangun kesehatan rohani. Soalnya kalau rohaninya nggak sehat dalam situasi kayak gini, saudara, orang bisa bunuh diri nantinya. Ya, tahun yang lalu saya himpun di koran itu beberapa orang di Indonesia bunuh diri karena didiagnosa COVID. Perlu orang COVID kan nggak mati ya. Ya, buktinya saya nggak mati. Pak Pur nggak mati. Amos masih hidup nggak? Amos masih hidup. Ya, buktinya kita hidup, Yanti hidup nggak mati. So maning yo, banyak tah ya.
Nah, saudara, jadi nggak usah terlalu takut. Eko juga hidup, padahal dulu saya lihat fotonya di video call. Aduh, kasihan sekali Eko, gimana gitu ya. Siapa namanya ini? Nining Siangan hidup, gitu ya. Tapi saudara, kita tidak boleh gegabah. Roh kita harus sehat, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Kalau orang rohnya sakit, dia tidak tahu sikap yang benar. Bangun kesehatan rohani. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, slide. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, ini perlu kita sadari. Ya. Apa hubungannya roh yang sehat dengan kelahiran baru? Erat sekali, saudara-saudara. Dulu roh saya ini sakit. Buktinya orang kalau rohnya sakit apa? Rungsang hidupnya. Rungsang. Ada masalah bingung, tidak ada masalah dia menciptakan masalah. Orang yang rohnya tidak sehat gitu. Ya. Rungsang hidupnya. Ada masalah bingung. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi pada waktu semua jalan baik-baik, dia menciptakan masalah. Ya, waktu miskin teriak-teriak minta berkat, gak ada yang dimakan, masalah. Pada waktu sudah diberkati, sudah berkelimpahan, dia menciptakan masalah, selingkuh. Itu terjadi di mana-mana. Jiwanya, rohnya sakit. Dalam roh yang sakit ada jiwa yang sakit, dalam jiwa yang sakit ada tubuh yang sakit. Saudara, jadi Tuhan bilang ini nggak bisa dibiarkan gini, manusia binasa semua. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita dilahirkan baru. Saudara-saudara, ada perubahan yang jelas pada waktu kita datang kepada Tuhan. Yang rungsang, roh yang sakit ini mendadak jadi tenang. Ada kelegaan, ada ketenangan. Ya, saya mendengar kesaksian dari beberapa saudara gitu. Aduh, susah sekali hidup. Saya berseru pada Tuhan dengan segenap hati. Lalu ada damai, ada ketenangan, ada keteduhan. Kan memang Tuhan bilang kalau kamu datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tapi kemudian keadaannya tidak berjalan seperti itu toh. Ya, saudara-saudara, pada waktu kita dilahirkan baru, Tuhan mengganti roh kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Itu janji Tuhan dan kita rasakan. Tapi kenyataannya tidak berjalan mulus seperti itu. Setelah beberapa lama, masalah-masalah yang lama timbul kembali. Beberapa waktu yang lalu mantu saya itu berbicara di Aceh sana. Di mana Aceh. Lalu komentar mereka setelah itu, iya loh dokter. Pada waktu dokter bicara kami bilang iya ya. Rasanya tenang katanya. Ya memang bagus, harusnya begitu. Tapi pada waktu mantu saya mau pulang beberapa seminggu kemudian, mereka ketemu lagi. Tapi kenapa ya dokter ya? Sekarang masalah yang lama tuh muncul lagi katanya. Masalah yang lama muncul lagi. Pola yang lama muncul lagi. Saudara-saudara, jawabnya sih sederhana sebetulnya. Kesehatan rohaninya enggak dijaga. Kesehatan rohaninya enggak dijaga. Sekarang rasanya lega, damai. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Setelah berapa lama? Kembali kepada keadaan yang lama. Sakit lagi rohaninya. Rungsang hidupnya. Bangun kesehatan rohani, dikasih roh yang sehat di dalam Tuhan Yesus, lalu yang sehat ini harus tumbuh dengan sehat. Caranya gimana? Rasul Petrus menginginkan, slide berikutnya, Rasul Petrus menginginkan supaya orang-orang percaya di perantauan, kita orang-orang percaya ini harus sadar bahwa di dunia ini kita merantau. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Dulu ada lagu gitu ya. Kita itu di perantauan. Tapi kita harus tetap sehat rohaninya. Ya. Dalam artian apa? Hidup yang kudus.
prima secara rohani, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Bapa, dengan Tuhan. Iya, pada waktu baru lahir baru, pada waktu hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, atau tahun-tahun pertama lahir baru, rasanya akrab sekali dengan Tuhan. Tapi kemudian kan menjauh kembali, rungsang lagi hidupnya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya, itu tidak boleh terjadi. Nah, untuk itu ada 3 hal yang perlu kita sadari. Nasihat Rasul Petrus. Ayat yang ke-24, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, ini mesti disadari bahwa hidup kita di dunia ini sebentar saja. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang pendeta namanya Hari Raharjo. Dia bertamu di gereja tempat saya digembalakan. Dia diminta KKR, tapi sekaligus juga diminta ngajar sekolah minggu, mau. Nah, waktu dia ngajar sekolah minggu, dia ngajar anak-anak itu nyanyian yang saya ingat sampai sekarang. Ning donyo mung mampir ngombe, ya, ning donyo piro lawase. Ya sudah, tidak lama kita di dunia ini. Hanya seperti rumput, apalagi di zaman sekarang ini. Kematian bisa terjadi terus-terusan karena COVID, ya, karena hal-hal yang lain. Selama panjang tahun yang lalu kita tidak ketemu, tapi waktu ketemu gini sudah beberapa saudara sudah tidak bisa bertemu dengan kita lagi karena sudah dipanggil pulang. Meskipun bukan karena COVID, tapi mereka pulang. Pak Lukman tuh kehilangan banyak dombanya di Losari. Berapa Lukman? Iya, karena sakit-sakit yang lama, bukan karena COVID ya. Karena sakit-sakit tua dan sebagainya. Saudara, hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Itu kita mesti sadari. Orang yang rohnya tidak sehat merasa hidupnya di dunia ini tidak bakal berakhir. Padahal setiap saat bisa berakhir. Seperti bunga rumput. Tapi bukan berarti hidup yang ini boleh disia-siakan slide berikutnya. Hidup yang sederhana, hidup yang sementara ini kita sadari. Tidak lama. Ya, kalau roh kita sehat, maka kita akan berusaha mengisi yang sementara ini dengan yang kekal. Ya, kita tidak berkutat dengan yang sementara ini lalu disia-siakan, tapi mengisi yang sementara ini dengan yang kekal. Ada orang sakit kanker karena dia tahu umurnya tinggal 6 bulan lagi, maka dia hidup gelojoh. Frustrasi, dia hidup semaunya sendiri. Rohnya, badannya sakit, rohnya sakit. Frustrasi, marah-marah, dan seterusnya. Ada juga orang sakit yang sama, dengan diagnosa yang sama, dengan prognosa yang sama 6 bulan, hidupnya menjadi makin lebih baik. Lalu ditanya, kenapa kamu sudah tahu mau mati gitu kok kamu enggak frustrasi, hidupnya makin baik? Dia bilang, masih ada 6 bulan. 6 bulan ini kalau diisi dengan baik, ada pengaruh yang kekal. Ada pengaruh yang kekal. Saudara, perlu bagi kita untuk mengisi kehidupan ini dengan baik. Seperti tanaman bunga tadi di slide. Meskipun hanya sebentar, tapi keindahannya membuat orang mengagumi dan memuliakan Allah, Sang Pencipta. Harus ada pengaruh positif kehidupan yang sederhana ini, yang sementara ini, kepada orang lain. Suatu kali saya mengunjungi seorang dengan sakit kanker paru-paru, sudah mau meninggal. Saya datang, saya mengunjungi dia. Saya menginap. Hari Minggunya saya ke gereja. Di gereja ada orang tanya sama saya, orang baru datang. Iya, baru datang. Dari mana? Saya bilang, ini saya saudaranya ini. Saya saudaranya ini. Oh, dia bilang, ini ya, saya itu bersyukur sama Tuhan bahwa saya mengenal dia, katanya. Saya hutang kepada dia seumur hidup saya. Kenapa gitu? Saya bilang, saya dulu pemabok. Dia bilang, saya dulu pemabok. Saya mengenal dia, bersahabat dengan dia, dan sekarang saya menjadi orang yang seperti sekarang ini. Saudara, hidup ini sementara, tapi kita harus punya
dampak kepada orang lain. Mungkin cuma satu orang, enggak apa-apa. Tapi ada dampak positif, jangan dampak buruk. Ya. Kepada 2 orang lebih baik, kepada 10 orang jauh lebih baik, kepada 100 orang dan seterusnya jauh lebih baik. Tapi harus ada pengaruhnya. Kepada 1 orang ya harus bisa. Ya, kan punya istri, punya suami, mboknya hidupnya memberi dampak yang baik kepada istrimu atau kepada suamimu. Dan kan punya anak, berilah dampak yang baik kepada anak-anakmu atau anak punya orang tua. Berilah akibat yang baik kepada orang tuamu. Hidup ini sederhana. Saya mulai tadi salah terus ngomongnya. Hidup ini sementara. Seperti bunga rumput. Tapi kita bisa melakukan sesuatu sehingga hidup ini punya akibat yang kekal. Karena kita dilahirkan baru bukan untuk menjadi orang sementara, tapi untuk hidup yang kekal. Ingat ya, jangan lupa saya bakal mati, saudara bakal mati. Ya, beberapa dari kita mungkin tidak akan melewati tahun 2022. Tapi kalau roh kita sehat, ya, kita masuk dalam kekekalan dengan sukacita. Saya lanjutkan. Yang kedua, saudara, untuk menjaga kesehatan rohani, kita tidak bisa memisahkan hidup kita dari firman Allah. Terima firman Allah yang kekal. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang fana ini diisi dengan roh yang kekal, menerima firman yang kekal. Itu penting. Saudara-saudara, isi hidupmu, saya harus isi hidup saya dengan firman Allah. Saudara, makanan yang bergizi tidak selalu disukai toh? Ya, benar nah? Makanan yang bergizi tidak selalu disukai, kita makan bergizi terus bosan juga lama-lama. Betul? Ya, saya tahu saya itu tidak boleh makan kepiting, tapi doyan. Itu membawa akibat buruk pada saya, tapi saya doyan. Masalahnya di situ. Ya, melanggar juga. Yang bergizi dilupakan, yang bawa penyakit ditelan. Kemarin periksa lab, waduh lab saya kok jelek lagi ya. Memang selamanya jelek, kemarin lebih jelek. Ya, selamanya jelek tapi kemarin lebih jelek. Saudara, dibikin sendiri toh. Nah, kadang-kadang juga baca firman Tuhan juga bosan, saudara. Kadang-kadang baca firman Tuhan juga bosan. Ya, tapi ingat, itu tidak boleh ditinggalkan. Itulah yang bergizi. Itulah yang bisa memberikan kesehatan pada jiwa saudara, pada roh saudara. Ya, kalau rohnya sehat, jiwanya sehat. Jadi, pegang firman Tuhan. Firman Allah itu, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Johnny, kalau fisik ini, ya katakan kalau saya optimis ya, 5 tahun lagi belum tentu ada. Kalau mau ketemu di Sasono Mulyo. Ya, kalau mau. Johnny. Ya, tapi kalau rohnya ini kekal, saudara enggak ketemu saya di Sasono Mulyo. Roh saudara kekal, sehat, roh saya sehat. Saudara enggak akan ketemu saya lagi di Sasono Mulyo. Ketemunya di muka Tuhan Yesus. Yang fana ini akan mengenakan yang kekal. Yang hina ini akan mengenakan yang mulia. Bangun kesehatan rohani. Terima firman Allah. Setiap menerima firman Allah, jangan bilang, ya tapi kalau saya, saudara-saudara, justru untukmu lah firman Tuhan itu. Kalau saya gini, justru untukmu lah firman Tuhan ini. Lalu, terima, amin. Gitu ya. Lalu, lakukan. Ya, lalu lakukan. Lalu yang ketiga, slide berikutnya ya. Manusia yang hidup dalam dosa, slide sebelum ini. Manusia yang hidup dalam dosa mustahil akan memiliki hidup yang berbahagia dalam kekekalan. Ya toh, saya tadi sudah ngomong firman Allah itu hidup dan kekal. Tuhan berjanji setiap orang yang menerima firman Tuhan akan dilahirkan kembali.
Dan memiliki kekekalan dari Allah yang kekal. Sorry, slide-nya saya sama itu beda karena saya nggak ngomong tadi. Slide berikutnya. Ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga. 1. Sadari hidupmu sederhana. Sementara. 2. Terima yang kekal, firman Allah. Lalu yang ketiga, setelah terima firman Allah, lakukan. Apa yang dilakukan? Lakukanlah kasih persaudaraan yang tulus. Ini waktu Natal bolak-balik diomongkan, no? Jangan bosan. Jangan bosan, harus diterima dan dipikir kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya saudara, kalau kita terima firman Allah, roh ini sehat ya, dibangun di dalam firman Allah, maka dilakukan apa? Bukan perintah baru yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bukan perintah lama yang aku berikan kepadamu, tapi perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34. Lakukan kasih persaudaraan ini. Ya, sudah berapa kali dengar firman tentang melakukan kasih persaudaraan? Lakukan. Sudah berapa kali dengar? Jangan bosan. Tapi ngaca, saya sudah melakukan atau belum? Kok diomongin lagi? Ya belum dilakukan sih, gitu ya. Nah, lakukan. Ya. Slide berikutnya. Agar memiliki rohani yang sehat, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih yang sejati telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Ya, jadi nggak bisa kita terima firman saja tanpa melakukan. Ya, firman itu dilakukan. Firman yang mana, saudara-saudara? Terus terang aja, mengasihi. Kalau saya mengasihi, saya tidak melakukan yang jahat. Saya akan melakukan yang baik. Kalau saya mengasihi, saya tidak akan melakukan yang salah, tapi saya akan melakukan yang benar. Kalau saya mengasihi, saya tidak akan menyimpan kesalahan, tapi mengampuni. Kalau saya mengasihi, maka saya tidak akan pahit, karena saya melakukan yang benar, lalu mengampuni. Ya, banyak orang pahit itu salahnya sendiri sebetulnya. Ya, banyak orang pahit menjadi pahit karena salahnya sendiri. Salah dikasih tahu ngamuk, lalu pahit. Pahitnya karena salahnya sendiri seperti Esau. Ya, tapi oke lah. Kalau sudah pahit, ampuni saja. Tapi ingat, bertobat. Ya, saudara-saudara, lakukan mengasihi seperti dia kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, semua orang bisa mengasihi. Ada banyak semua orang, tapi rata-rata orang mintanya dikasihi. Sayangnya perintah Tuhan bukan hendaklah kamu dikasihi seperti aku mengasihi kamu, tapi hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dan ketika orang yang percaya itu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain, maka kasih Allah akan semakin sempurna dalam diri orang tersebut. Kasih Allah semakin sempurna, orang yang mengasihi di dalam dia, Allah itu nyata. Di mana ada Allah, di situ ada kebenaran, ada terang, ada kekekalan. Hidup tidak rungsang, saudara-saudara. Kita dengar COVID, ya wes lah. Tapi bukan nekat, lakukan yang perlu dilakukan, lalu berserah kepada Tuhan. Kita dengar berita buruk inilah, ya udahlah, memang gitu, tapi berserah kepada Tuhan. Mengalami keadaan yang buruk, ya sudahlah, memang di dunia ini kita harus mengalami keadaan yang buruk, tapi aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tahun ini mari bangun kesehatan rohani saudara.
Bangun kesehatan rohani saudara. Sederhana, ingat saudara bakal mati. Hidup ini sementara. Ingat saudara, saya bakal mati. Yang kedua, terima firman Tuhan. Lakukanlah. Yang ketiga, mengasihi. Mengasihi. Maka kalau kita mengasihi, tidak ada lagi orang purik nggak mau datang gereja, tanya kenapa? Habis di gereja itu orang tidak mengasihi saya tidak dikasih di gereja itu. Saudara, lalu purik. Saya tidak diperhatikan, saya tidak dianggap. Artinya tidak dikasihi. Tapi itu kan bukan masalah lagi, karena aku mengasihi. Cucu saya perempuan tuh luar biasa dalam hal ini. Dia ketemu, sudah 2 tahun tidak ketemu temannya, kemarin diimunisasi, semua pakai masker. Satu-satu temannya didatangi. Leon, Jess, sampai gurunya tuh heran. Ini anak katanya. Ya, ini anak. Teman-temannya sudah hampir 2 tahun tidak ketemu. Sekarang ketemu pakai masker, semua dikenal, disapa. Tapi kalau kita kan nggak nyapa, ngapain gua nyapa? Kan gitu, ya. Dia nggak pernah nyapa saya, ngapain gua nyapa? Saya kirim, kalau saya nggak kirim WA, dia nggak pernah bales. Kalau saya nggak kirim, kan pagi kita suka kirim apa? Kirim ya hari ini apa ya, kata-kata menguatkan. Ya kalau saya kirim dia balas, tapi kalau saya nggak kirim, nggak pernah dia ngasih lebih dulu. Buat apa? Saudara, ini kan namanya nggak mengasihi. Ya, saya masih belajar sama cucu ini. Bagaimana dia bisa mendekati semua orang, mengasihi semua orang. Makanya kalau pagi saya usaha nyapa satu-satu, kalau lupa buka maskernya. Oh Yanti, gitu ya. Kalau enggak ingat. Mari saudara, bangun kesehatan rohanimu. Ya, ingat kita bakal mati. Terima firman Tuhan. Mengasihi. Tuhan berkati saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara-saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari pertama dari ibadah pertama dalam tahun yang baru ini, kami mau menerima perjamuan kudus, mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu, menerima kasih-Mu yang mengubah kami, yang mentransformasi kehidupan kami. Kami dilahirkan baru oleh-Mu dalam firman-Mu. Oleh darah-Mu kami diampuni. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Luka-luka batin, luka-luka roh kami, maupun keadaan yang tidak benar pada tubuh kami. Di dalam Engkau kami menjadi sempurna dan disempurnakan. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini, mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena kami percaya kepadamu. Kami percaya kami dilahirkan baru dalam Engkau. Kami percaya dosa-dosa kami diampuni oleh curahan darah-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Kami percaya di dalam Engkau kami mendapatkan kekekalan itu. Tuhan, kami terima roti dan anggur ini yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu, sebagaimana kami menerima tubuh dan darah-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus
Bagi saudara yang kesulitan membuka, ini ada tusuk gigi bisa dipakai. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus Ubahkan aku. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadikan Baru Darah-Mu Yesus ku dijadikan baru. Saya lihat beberapa saudara masih kesulitan untuk membukanya. Apa itu ada tusuk gigi kan bisa dipakai seret gitu. Bisa dirobek pakai tusuk gigi supaya cepat. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus aku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan saudara-saudara, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu perjamuan kudus ini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari makan roti ini sebagaimana kita menerima tubuh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita minum dari cawan ini, sebagaimana menerima darah Kristus sendiri, mengingat korban Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus mengubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih. Kami menjadi baru bukan karena kami melakukan kebaikan. Kami dijadikan baru karena kami menerima Engkau, Tuhan Yesus. Kami ada di sini sebagai orang-orang yang baru, dilahirkan baru, karena kami menerima Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, bekerja kiranya di dalam diri kami, dalam diri jemaat-Mu ini semuanya, yang ada di sini maupun yang di rumah-rumahnya mengikuti secara online.
Bekerjalah Tuhan, supaya kami yang menerima yang baru ini, roh yang sehat, roh yang baru dalam Engkau, kami menjaganya tetap sehat, membangunnya tetap sehat. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat akan kebenaran-Mu, bahwa manusia hidup seperti rumput sementara, tapi firman-Mu kekal. Karena itu kami taati, bahwa kami mengasihi saudara-saudara kami. Jamah semua jemaat Tuhan ini, jamah kehidupannya. Kami menjalani tahun yang baru dengan roh yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kami jaga untuk tetap sehat dan bertumbuh di dalam kesehatannya. Maka tanggal 2 Januari ini kami menjalaninya dengan baik. Tapi tanggal 31 Desember 2022, kalau Engkau masih mengaruniakan kehidupan kepada kami, kami menjadi lebih baik, dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih sehat di dalam Tuhan. Berkati akan semua saudara-saudara ini ya Tuhan, jemaat Tuhan. Berkati akan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Ulurkan tangan Tuhan kepada saudara-saudara ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga Tuhan, saudara-saudara ini akan baik-baik saja dalam segala perkara. Karena rohnya baik, jiwanya baik di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan pelayan-pelayan Tuhan ini. Apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, memberkati jemaat-Mu. Tuhan mengembalikan dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu ini berkat yang berlipat kali ganda. Berkati akan setiap saudara yang telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan, persembahan persepuluhan, ada juga Tuhan persembahan sukarela, persembahan khusus. Tuhan, Engkau memberkati akan hamba-hamba-Mu, akan jemaat Tuhan yang memberikannya dengan sukacita dan sukarela. Sehingga semua persembahan ini Tuhan menjadi benih dalam kehidupan mereka, yang mereka tabur, mereka tuai. Berkat untuk persembahan persepuluhan, berkat untuk persembahan sukarela, berkat untuk persembahan khusus. Tuhan curahkan atas jemaat-Mu ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami ingat akan beberapa saudara kami yang sakit. Ulurkan kiranya tangan Tuhan, kiranya sembuhkan saudara-saudara ini Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan oleh roh-Mu ya Tuhan, dan pulihkanlah mereka. Yang susah, hiburkanlah. Yang sedang dalam kemelut, keuangan, ekonomi, tolonglah ya Tuhan. Beri jalan keluar yang baik bagi jemaat-Mu ini. Nah, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan Tuhan kiranya dalam perjalanan kami pulang. Besertalah dengan kami Tuhan. Besertalah sekarang dan seterusnya sesuai dengan janji-Mu. Beri kesadaran kepada kami bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara-saudara. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memujikan kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Selamat pagi saudara-saudara yang di sini, di atas, di rumah-rumah. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan. Kamsia.